Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ingin membuka perbandingan mazhab, berkeinginan agar fikih itu bagian dari spirit Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar telah diizinkan untuk menerima mahasiswa baru untuk jurusan perbandingan mazhab, fikih perbandingan mazhab. Di lingkungan Pondok Pesantren Sarang, fikih itu salah satu materi atau pelajaran yang sangat-sangat penting. Lulusan-lulusan alumni dari Pondok Pesantren Sarang secara umum di tengah masyarakat dikenal sebagai ahli-ahli fikih. PWNU Jawa Timur, PWNU Jawa Tengah, dan mungkin Jawa Barat, mungkin yang lainnya. Santri-santri alumni Sarang banyak mengisi di forum-forum Bahsul Masail. Di pondok sendiri, salah satu kegiatan utamanya adalah tafaqquh fiddin, dalam arti, ya tentu tidak semuanya, tetapi bobot itu sangat berat, tafaqquh di dalam hukum-hukum fikih. Kalau Besofur mewujudkan itu, saya berterima kasih karena itu implementasi dari dulu. Beliau juga pernah ngaji Mbah Maimun Al-Mizanul Kubro, kitab yang musalsal mudawan dari guru kita ke kita diajarkan, itu kitab Al-Madhaibul. Ya, jadi ketika kita bernilai Al-Khawdul Akbar, kita sebagai sungai yang besar atau apalah induk, orang lain bisa ikhtirab, bisa ngambil. Tapi kalau kita sendiri itu airnya 1 cingkir, itu kalau diangsu orang 3 atau orang 4 tidak cukup. Jadi seperti Sarang, pondok-pondok besar di Indonesia itu harus sebagai Al-Khawdul Akbar, sebagai ya sungai yang besar atau sumur yang besar, supaya orang ngambil macam-macam itu cukup. Kebetulan kami yang mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini memang banyak dari aktivis-aktivis fikih, forum-forum Bahsul Masail. Saya sendiri juga aktif di Bahsul Masail dulu di Yogyakarta, juga aktif ketika masih tinggal di Yogyakarta, aktif di Bahsul Masail Yogyakarta, dan ketika berada di PBNU juga aktif di forum Bahsul Masail. Santri-santri juga saya sering cerita tentang Bahsul Masail di forum-forum nasional, forum-forum antar pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah diizinkan oleh Kementerian Agama untuk menerima santri baru. Di pondok sendiri, karena kampus ini 100%, dan kalau tidak mau dibilang 100%, ya mungkin 99% adalah santri wajib berada di pondok pesantren. Dan salah satu kegiatan yang ramai di Al-Anwar 3 ini juga adalah forum Bahsul Masail, musyawarah Bahsul Masail. Juga beberapa santri memang senang dengan fikih. Jadi kalau kami itu ingin membuka perbandingan mazhab, ya memang lingkungannya memang sangat bergerak untuk ke sana. Terkenal dari sekian yang didawuhkan Sayyid Muhammad adalah al-insan kullamat tasa'afitu fala ingkaruhu alan nas. Jadi seorang kalau wawasannya luas, maka tidak mudah antipati atau ingkar sama orang lain. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita mengkaji al-madhaibul. Misalnya kita selalu kunut karena guru-guru kita kunut dan madhab Syafi'i itu kunut. Tapi karena madhab Hanafi tidak kunut, sehingga kita ya tidak antipati karena masih mengerti tentang pembenaran itu di al-madhaibul. Kalau hidup normal di Indonesia kan muqtadal halnya itu sudah rata-rata Syafi'i, mungkin relatif enak. Ya, mungkin kalau di Indonesia bagian timur yang hidup kita minoritas, mungkin kampung situ masih banyak yang non sewu punya anjing atau punya babi. Dan kalau kita terlalu Syafi'i, mungkin kan kamu nyai di sana capek nyuci yang pernah dilewati, mungkin apa. Nah, seperti ini kita harus maliki di hal-hal tertentu. Karena supaya enggak kiainya ada waktunya habis untuk membangun masjid, membangun musola yang sering didatangi apa? Anjing. Nah seperti itu penting. Paling enggak mungkin kalau kaki kita sebagai kiai di NTT atau di Papua atau di daerah-daerah yang nyuwun sewu banyak anjing, mungkin kaki kita, baju kita mungkin kita cuci karena kita Syafi'i sentris.
Jadi kalau itu masjid atau musola atau lewatan, mungkin kan keberatan umat kalau selalu nyuci. Maksud saya alumni setelah itu sampai seperti itu sehingga ya gampang saja ketika ngadepi seperti itu. Terus ingat zaman ngaji di setelah baca Abu Malik ada baca Abu Malik bukan lalu jadi liberal atau jadi orang yang tanpa pegangan apa. Itu juga jumlah hewan-hewan yang najis. Kita tentu sangat syafi'i, tapi ketika kita hidup di komunitas tertentu yang kebetulan hewan-hewan itu ada dan banyak di sekeliling kita, mungkin kita solusinya adalah berarti bahwa dalam mazhab Malik raja satu kalbi itu hanya kalau al-wulu, kalau kita dijilat, bukan mutlakul masih, bukan sekedar apa medan. Meskipun tentu dengan kearifan tertentu untuk mempraktikkan itikal mazhab. Begitu juga dalam air ini yang terkait sering sama kita. Misalnya kita punya air yang sangat berarti. Jelas air ini sangat berarti. Mungkin ijazah orang lain atau kiai lain tuh dari Mekah Zam-Zam. Kalau dalam mazhab Syafi'i kalau terkena najis meskipun sedikit langsung menjadi najis. Karena kalau air sebelum 2 kolah kena najis otomatis najis baik berubah maupun tidak. Masalahnya ini air jimat, air penting. Kalau dihukumi najis kan kita keberatan. Nah, dalam konteks seperti ini kita luas, longgar saja ikut mazhab Maliki yang mengatakan untuk menjadi najis nunggu takoyur. Jika seperti ini tetap kita pakai. Begitu juga masalah aurat. Kita aurat di sholat mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi misalnya kita di kampung-kampung terbelakang, kampung Sinaan, di mana orang sholat kadang ada bekas rokok yang kelihatan, mungkin sebagian paha yang menurut kita aurat itu kelihatan. Kalau kita tegur di desa binaan kita, mungkin orang itu langsung nggak sholat, langsung nggak. Kita untuk sementara ngikuti mazhab Hambali yang cara pandang aurat itu lebih fleksibel ketimbang mazhab Syafi'i. Nah, ya itu kan bukti bahwa kita fleksibel, tetapi tadi tidak karena liberal, bukan karena arogan, tapi karena tadi al-insan pola matasafibruh, pola inggaruhu. Jadi intinya itu al-insan kullamat tasa'afidruh wala ingkaruhu alan. Itu makalah Sayyid Muhammad yang ditulis murid-murid beliau di kalender-kalender. Murid-murid beliau juga diulang-ulang di beberapa kitabnya. Solusi kita toleran, solusi kita berempati sama orang lain, solusi kita berperadaban yang baik. Karena kita membaca banyak, sehingga ruang untuk orang lain juga banyak. Dan tidak mudah antipati sama mereka. Selama masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, dan cara intikal madhab sesuai aturan-aturan dalam kutubul madzhabil. Karena sekarang ini ma'ruf bil ilm, markazul ilm, masuk di setiap tempat yang di Indonesia termasuk markas ilmu, tidak selayaknya kita mengkaji. Ya, supaya tetap al-insan ulama tas'afikruh wala ingkaruhu ala. Harapannya Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini bagian penting untuk santri-santri belajar fikih di Nusantara ini. Kami ingin berkarya di bidang fikih, kami ingin berkarya di bidang yang lainnya tentu saja, tetapi salah satu bagian terpenting kami adalah fikih. Dan semoga dengan dibukanya program studi baru ini, kami lebih diterima di tengah masyarakat. Kami bisa berkhidmat lebih baik lagi untuk kepentingan ilmu-ilmu dan salah satunya adalah perbandingan mazhab.